Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan ikan kaleng sebagai bahan baku utama dalam program makan bergizi gratis Presiden RI Prabowo Subianto. Dilansir dari CNN Indonesia, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS PKP) Budi Sulistyo menyatakan, usulan ini diberikan karena tak semua masyarakat bisa mengakses ikan segar. Terkait usulan tersebut, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Dr. Feni Haju MSc PhD, turut memberikan tanggapannya. Menurutnya, ada perbedaan kandungan gizi antara ikan kaleng dengan ikan segar, apalagi ikan kaleng dibuat melalui proses pengawetan untuk mempertahankan rasa, bau, dan tekstur dari ikan. Namun dirinya menyebut perbedaan tersebut tidaklah signifikan, dan kandungan protein hewaninya masih ada. Oh, ada pasti, tapi tidak banyak sih. Tidak, iya. Tetap kandungan proteinnya dari hewan itu kan masih kita butuhkan, masih ada. Kita tidak signifikan lah, katakan seperti itu. Tidak berarti kalau karena dia diawetkan dia terus turun drastis zat gizinya, enggak. Ketua Prodi Magister Ilmu Gizi ini lebih menekankan pada kandungan pengawet yang ada dalam ikan kaleng yang menurutnya memang sulit untuk dihindari karena program ini membutuhkan pasokan ikan dalam jumlah yang besar. Namun di sisi lain, pengawet tersebut dapat menjadi racun saat masuk ke dalam tubuh. Iya, jadi seperti itu. Kalau ikan kaleng kan berarti ada bahan pengawetnya, ada bahan-bahan tambahannya lah, supaya dia awet dan tetap terjaga ya rasanya. Kan harus dipertahankan rasa, baunya, apa semua ya, dan seterusnya. Pasti ada tambahan-tambahan seperti itu, tapi itu memang kan tidak bisa dihindari kalau kita memang butuh dalam jumlah yang besar. Iya, tidak bisa dihindari. Tapi kan kalau asal itu jangan tiap hari aja. Kalau itu hanya sekali seminggu atau sekali sebulan, it's okay. Prof. Feni menambahkan dalam tubuh manusia, khususnya usia 25 tahun ke bawah, terjadi proses alamiah yang bisa membuang zat-zat racun dari bahan pengawet tersebut. Meski demikian, dirinya menyarankan intensitas mengonsumsi ikan kaleng cukup seminggu sekali saja. Iva Syarahman, Unhas TV.